Halo adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua dimanapun kalian berada, cemana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Andre, nggak pakai Onana. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang sangat-sangat penuh dengan aksi tembak-menembak. Dan yang membuat film ini menjadi sangat seru adalah, walaupun semua tembakan ditolak mentah-mentah, tak ada dukun yang bertindak. Ini pasti kerjanya pesulap pink nih. Jadi, biar nggak lama-lama kali, mari kita review filmnya. Berlatar di kota Mumbai, India, kita akan diperlihatkan seorang anak laki-laki remaja yang masih duduk di bangku SMA. Dia bernama Ovi Mahajan Junior. Dia merupakan anak satu-satunya dari seorang gembong narkoboy terbesar yang ada di India. Tidak seperti bapaknya yang memiliki jiwa kriminal dan bengis, Ovi Junior lebih cenderung ke tipikal pria culun. Dan itu terlihat ketika dia tak berani mendekati gadis cantik yang ia taksir, yang juga merupakan teman sekolahnya. She's blushing, dude. She wants you. Just go over and... No. Hey, listen. Sebagai anak dari seorang gembong narkoboy terbesar yang ada di India, Ovi Junior tentu memiliki kehidupan yang serba ada dan serba mewah. Namun, semua hal itu tak membuat Ovi Junior merasa bahagia karena perbedaan prinsip yang ia miliki dengan ayahnya. Dan untuk mengisi hari-harinya yang kosong melompong tak berwarna, Ovi selalu menghabiskan waktunya bersama teman-teman sekolahnya. Sebagai teman yang baik, teman-teman Ovi Junior selalu mendukung Ovi untuk menjadi pria sejati yang mampu meluluhkan hati seorang wanita. Mereka selalu membantu Ovi meningkatkan kepercayaan dirinya dengan berbagai cara termasuk menghisap daun organik yang masih hijau, supaya Ovi Junior tidak terlihat culun-culun kali. Try it. Take one hit, man. It'll help you. Namun sial sekali saat mereka sedang menghisap daun hijaunya Bob Marley itu, mereka malah kepergok oleh polisi perindapan yang kali ini tidak telat, tapi nggak tepat waktu aja. Dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, kedua polisi itu menghabisi sahabatnya Ovi dan membawa Ovi pergi entah kemana. Lalu scene pun berpindah ke pusat penjara kota Mumbai. Di sini, kita akan berkenalan dengan ayah dari Ovi Junior, yaitu Ovi Mahajan Senior, bersama dengan kaki tangannya yang bernama Saju. Saju lalu memberikan kabar bahwa Ovi Junior anaknya telah diculik. Dan di sini, terungkaplah sebuah fakta, bahwa polisi yang membawa Ovi kemarin adalah polisi suruhan dari pesaing bisnis Ovi Senior yang beroperasi di Bangladesh, tepatnya di kota Dhaka. तो ढाका जाएगा फौज लगेगी यूवी तो फौज अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे उसको वापस लाने. Dan mari kita berkenalan dengan penjahat kita kali ini. Dia bernama Amir Asif. Dia adalah seorang gembong narkoboy Bangladesh yang menjadi saingan berat bisnis Ovi Senior dan juga otak di balik penculikan dari Ovi Junior. Amir tak hanya mengendalikan peredaran narkoboy di sebagian besar kota-kota Bangladesh, khususnya kota Dhaka. Dia juga mengeksploitasi anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai pengemis di seluruh penjuru kota. Amir Asif pun mendapatkan julukan sebagai Pablo Escobar-nya Dhaka karena Amir memiliki pengaruh yang sangat kuat di kota itu. Bahkan sistem politik dan juga perangkat negara yang berada di kota itu semuanya tunduk pada perintah Amir. Amir juga terkenal dengan kekejamannya, dan itu semua terlihat ketika dia menyuruh seorang anak remaja bernama Farhad memotong jarinya sendiri sebagai peringatan jika mereka berani melawan atau mencuri dari Amir. Kita beralih lagi kepada Saju yang terlihat tengah meminta izin kepada istrinya untuk menyelesaikan masalah itu, supaya keluarga kecil mereka terhindar dari ancaman yang diberikan oleh Ovi Senior. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, sang bintang utama kita. Setelah hancurnya negeri emas Asgard, Thor melalang buana ke Australia dan melamar menjadi anggota pasukan khusus militer Australia. Dan karena Mjolnir serta Stormbreaker telah diganti menjadi senjata laras panjang, dia juga mengganti namanya menjadi Tyler Rake dengan maksud supaya lebih terdengar membumi tanpa embel-embel Viking luar angkasa lagi.
Setelah keluar dari satuan pasukan khusus militer, Tyler menjadi tentara bayaran yang dinakodai oleh seorang perempuan bernama Nick. Nick lalu menemui Tyler dan menawarkan Tyler pekerjaan pembebasan korban penculikan di Dhaka, atau bahasa kerennya extraction, sesuai dengan judul film ini. Yeah, I'll take it. If you're not sober, don't show up. Our extract. Ovi Mahajan, 14 years old. Extraction point. So Jose and Tiago will men a boat. Tanpa lama-lama menyusun rencana, Tyler langsung bertolak ke Dhaka dan berpura-pura akan menebus seberapa pun yang anak buah Amir minta setelah dia bisa memastikan bahwa Ovi Junior baik-baik saja. Teka. Praman. Tell them. Pay. Setelah menunjukkan bahwa Ovi Junior dalam keadaan baik-baik saja, para anak buah Amir itu menyuruh Tyler untuk mengambil uang tebusan yang sudah ia janjikan, karena jikalau tidak, mereka akan menghabisi nyawa Ovi saat itu juga. Dan tiba-tiba... Ya, dengan bantuan rekan Tyler yang berposisi sebagai sniper, Tyler dapat membantai mereka semua dengan sangat mudah, walaupun tanpa bantuan dari Stormbreaker lagi. Dan itu sangatlah penuh dengan adegan yang memuaskan bagi orang yang suka kekerasan beradrenalin tinggi. You what? Scene pun berpindah memperlihatkan Amir yang sedang menikmati matahari terbenam layaknya anak senja pada umumnya. Beliau lantas didatangi oleh seorang kolonel bernama Syahrul dan memberi kabar bahwa Ovi Junior telah hilang dan nyawa semua anak buah mereka yang berjaga telah melayang. Amir pun lalu memerintahkan kolonel Syahrul untuk menutup semua akses keluar dari kota itu, seperti stasiun kereta, bandara, stasiun bis, dan jembatan-jembatan serta pintu rumah janda sebelah supaya tidak ada lagi yang lalu lalang keluar masuk. Seperti yang telah kita ketahui, Amir ini punya pengaruh yang sangat kuat, sehingga kolonel Syahrul tak punya pilihan lain selain menuruti kemauannya si Amir yang cukup gila itu. Untuk menuju kapal penjemputan yang sudah menunggu mereka di pinggir sungai, Tyler dan Ovi Junior harus melewati sebuah hutan yang mereka berdua tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di hutan itu. I can't breathe. Satellites online. Bacon the kiddo en route. Dan tiba-tiba saja terjadi keanehan di mana alarm peringatan kerusakan di ruang mesin kapal yang menunggu Tyler dan Ovi itu berbunyi tanpa alasan yang jelas. Saat rekan Tyler yang berjaga di kapal itu memeriksa apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja sosok seorang misterius menyerang kedua pria itu. Where is it? I don't know. I'll try it again. I'm getting played. Give me verbal. Tiago? Tyler, something's wrong. Hold your position. Si Nick yang menyadari kejanggalan itu meminta kepada Tyler untuk menahan posisi mereka sementara. Ya, itu adalah Saju yang dengan sengaja mensabotase misi penyelamatan itu dengan tujuan supaya dia tak perlu mengeluarkan biaya, tetapi dapat membawa Ovi kembali pulang ke India. Hal itu ia lakukan karena biaya untuk membayar Tyler dan kawan-kawan di luar jangkauan uang tabungan Ovi Mahajan. Hal itu disebabkan karena akun rekening Ovi Mahajan sedang dibekukan oleh pemerintahan India. Saju! Please let me go. Saju works for my father. Mengetahui bahwa yang mengejarnya itu adalah Saju, Ovi Junior ingin ikut bersama Saju. Namun, Tyler tak membiarkan Ovi melakukan itu, dikarenakan dia belum mendapatkan bayaran sepeser pun dari hasil kerja kerasnya yang menantang malaikat maut itu. But if you want to live, you have to trust me. Turn right.
Di sini terjadilah pertarungan yang sangat seru dan menegangkan. Sekilas kita bisa melihat Tyler ini bertarung seperti John Wick yang demen banget pertarungan jarak dekat dan selalu melakukan pemborosan peluru. Setelah habis membantai semua polisi itu, masih ada Saju yang harus Tyler selesaikan. Dan pertarungan antara kedua mantan pasukan khusus itu pun berjalan dengan sangat alot. Hingga mereka berdua pun harus terjatuh dari lantai 2 kos-kosan Pak Slamet itu. Dan tiba-tiba... Setelah Tyler terkapar tak berdaya sehabis dihantam mobil yang muncul entah dari mana itu, Saju hendak membawa Ovi Junior pergi dari tempat itu. Dan... Get in, kid. Come on. Come on. You hit him with the truck. Yep. ya, Tyler membalas Saju dengan mobil truk yang tentunya memiliki damage yang jauh lebih keras dari mobil yang menabraknya tadi. Ya, walaupun sebenarnya bukan Saju yang menabrak dirinya, tetapi apa salahnya jika Tyler menjadikan Saju menjadi pelampiasannya? They're still following us. ওরা এখনো জীবিত, কিন্তু ওরা তোমার শত্রুর দিকে তাক করে রাখো। Nick pun lalu memberi kabar kepada Tyler bahwa orang yang menyewa mereka yakni Saju telah mempermainkan mereka karena sampai saat ini bayaran mereka tak kunjung ditransfer oleh Saju. Sehingga sekarang Tyler tak ada tanggung jawab lagi untuk menyelamatkan Ovi Junior dan tak masalah jika Tyler meninggalkan Ovi Junior untuk mati di sana. Namun entah apa yang dipikirkan Tyler, dia tetap ingin melanjutkan misi itu dan tak peduli bagaimana caranya, Nick harus mempersiapkan bayarannya. You gotta leave the kid behind, Tyler. That's not the job. The job is fucked. Second transfer never came through. There's a clearing on east side of Sultana Kemal Bridge. How far? 4 kilometers. We can send a chopper and get you out. Just follow my money, Nick. Saat akan pergi ke tempat penjemputan selanjutnya, Tyler dihadang oleh Farhad bersama teman-teman bocilnya. Walaupun badannya kecil, para bocil-bocil ini memiliki nyali yang cukup besar, sehingga Tyler terpaksa menempeleng mereka satu persatu agar tidak berlaku tidak sopan lagi kepada orang yang lebih tua. Tyler pun lalu menghubungi Nick dan meminta Nick untuk meminta bantuan kepada mantan kelompok mereka yang bernama Gaspar, yang telah memutuskan pensiun dan saat ini dia berada di Dhaka bersama keluarga kecilnya. Call Gaspar. We're in the worst smelling sewer on the planet. The guy owes me his life, Nick. Call him. Dan tanpa berlama-lama, Gaspar pun lalu menjemput Tyler dan Ovi. Dan dia menempatkan Tyler dan Ovi di safe house miliknya dan akan memikirkan jalan keluar mereka dari sana esok hari. Gaspar pun meminta izin kepada Tyler untuk keluar sebentar karena ia ingin menemui istrinya yang saat ini sedang berada di rumah mertuanya. It's good to see you, man. I missed you. Di momen ini, Ovi Junior bertanya, apakah seorang Tyler Reck memiliki keluarga? Tyler menjawab bahwa dia pernah memiliki keluarga, namun dia telah berpisah dengan istrinya setelah satu-satunya anak laki-lakinya meninggal dunia. Dari sini bisa kita simpulkan apa alasan dibalik Tyler yang tak ingin meninggalkan Ovi di sana, walaupun dia tak akan mendapatkan bayaran apapun dari kerja kerasnya yang menantang maut itu.
Sepulang dari rumah mertuanya, Tyler dan Gaspar melanjutkan temu kangen mereka karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Mereka kembali mengingat-ingat memori kebersamaan mereka saat mereka berdua di satuan militer Australia dan juga saat berada di tim tentara bayarannya si Nick. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka itu, Gaspar sekonyong-konyong mengatakan bahwa Amir telah menempatkan harga 10 juta dolar Amerika Serikat untuk kepala seorang Ovi Junior. Jadi, mengapa Tyler tidak menghabisinya saja dan mengambil uang 10 juta dolar itu, lalu pergi dan jadilah seorang miliarder? Saat itu juga, Tyler pun menyadari bahwa Gaspar telah melaporkan keberadaannya di sana kepada Amir. Gaspar pun lalu mengatakan jika Tyler tak mampu melakukannya, maka biarkan dirinya saja yang melakukannya. Dia sadar betul Amir itu adalah seorang yang sangat brutal dan tak akan melepaskan Tyler begitu saja jika Tyler tetap kekeh ingin membawa Ovi pergi dari sana. Tyler yang masih memiliki hati nurani tak ingin mengorbankan Ovi Junior untuk kepentingan dirinya sendiri. Apalagi dia juga dahulu memiliki seorang anak laki-laki. Tentu sangat sulit bagi Tyler untuk melakukan perbuatan keji itu. Dan pada akhirnya, Gaspar pun harus meregang nyawa di tangan anak berumur 15 tahun. Dan hal itu cukup membuat Ovi Junior merasa bersalah dan terguncang batinnya, karena itu adalah kali pertama dia mengotori tangannya dengan mencabut nyawa orang lain. I've got the boy. I need your help. Tyler pun lalu menghubungi Saju dan meminta bantuan kepada Saju untuk mengeluarkan Ovi Junior dari kota itu. Tyler ingin Saju membawa Ovi Junior menyeberangi jembatan batas kota, dan di sana mereka akan dijemput oleh tim Tyler yang sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Dan Tyler akan melindungi mereka berdua dari belakang, dari polisi dan militer yang sedang melakukan pemeriksaan besar-besaran di kota itu. Karena kemacetan parah yang diakibatkan pemeriksaan besar-besaran itu, Saju dan Ovi Junior harus berjalan kaki untuk melewati jembatan itu, berharap mereka tidak dinotis oleh para aparat negara yang sedang memeriksa semua warga yang melintas. Sementara itu di belakang mereka, Tyler masih terus berjibaku dengan para tentara yang terus berdatangan seperti tidak ada habis-habisnya. Dan pada akhirnya pergerakan Saju dan Ovi mendapatkan perhatian dari salah satu tentara itu. Dan tiba-tiba... Ya, karena sudah tak memiliki pilihan lain lagi, Saju melepaskan tembakan kepada para tentara itu, dan terjadilah peperangan yang sangat brutal di jembatan itu. Sementara itu di belakang mereka, Tyler masih terus berjibaku dengan para tentara yang terus berdatangan, seperti tidak ada habis-habisnya. Si Amir yang memantau kejadian itu dari kejauhan memerintahkan Kolonel Syahrul untuk mengirimkan 2 unit pasukan lagi untuk menggempur Saju dan juga Tyler.
তোমার লোকদের রেখে ব্রিজের দিকে যেতে। Tak berselang lama, datanglah Nick dengan beberapa anggota timnya, dan dengan roket launcher yang ia bawa, Nick menghancurkan helikopter yang dikirimkan oleh Amir. Setelah menghabisi setengah dari pasukan yang dikirimkan Amir, Saju pun harus meregang nyawa setelah Kolonel Syahrul mengheadshot Saju dengan sniper miliknya. Nick yang manis ini lantas mencari sosok penembak jitu itu, dan ketika dia telah menemukannya, maka ajal pun langsung menjemput Kolonel Syahrul. I need you to run. Run. Dan sungguh tak terduga, bukan Kolonel Syahrul, bukan juga Amir, apalagi tentara-tentara dan polisi-polisi suruhan Amir. Justru, Farhatlah yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seorang Tyler, karena secara tiba-tiba saja Farhat sudah berada di tempat itu. Dan di akhir cerita, Nick pun menghabisi Amir setelah menunggu selama 8 bulan untuk mencari celah supaya dapat membalaskan dendamnya Tyler Rake. Dan film pun selesai.